memiliki 700 suku bangsa lebih, memiliki 300 lebih bahasa, tapi sampai hari ini negara kita tetap dalam keadaan ajeg, utuh, aman, dan damai. Apa resepnya kata mereka? Begitu. Kita lihat misalkan Bapak dan Ibu sekalian, Suriah itu dia madhab keagamaannya tunggal, Sunni 74%, Syiahnya hanya sedikit 13% saja. Kemudian Yaman itu sama-sama Arab, ya suku bangsanya dengan Saudi, tapi kenapa kemudian Saudi berani menginvasi terhadap negara Yaman? Padahal di Yaman ada sebuah kota kecil yang disebut dengan Tarim, dan di sana hidup keturunan Rasulullah SAW. Maroko, Sudan, Bapak dan Ibu sekalian, madhab keagamaannya tunggal, bisa jadi Syafi'i, Maliki di sana, tapi kenapa konflik horizontal itu senantiasa terus terjadi di negara-negara yang dari sisi suku bangsa tunggal, yang dari sisi madhab keagamaan juga homogen, ya, sedangkan Indonesia yang sangat multikultur, yang sangat heterogen, agama saja cukup banyak di kita. Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu begitu. Tapi hidup secara berdampingan di republik ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, berbicara tentang radikalisme, menurut pemahaman saya secara pribadi, tidak semua pandangan-pandangan yang radikal itu diakibatkan oleh salahnya dari sisi pemahaman keagamaan. Ini yang cukup penting. Kenapa? Dalam perspektif saya, radikalisme itu bisa lahir dari satu, karena terhimpitnya ekonomi. Bisa saja orang nggak punya duit, dia berpikirnya pendek, kemudian dia melakukan tindakan yang sifatnya radikal, dan itu terjadi di beberapa negara miskin. Yang kedua, radikalisme bisa juga terjadi akibat adanya ketidakadilan dalam sebuah komunitas. Saya merasa didiskriminasi, tidak diperlakukan adil, baik oleh masyarakat maupun oleh negara misalkan, dan saya berpandangan bahwa saya harus berbuat sesuatu agar saya mendapatkan rasa keadilan. Maka bisa jadi kemudian saya menjadi sebuah radikalis. Dan ini terjadi dalam sejarah radikalisme, Bapak dan Ibu. Justru saya sangat tertarik bahwa sejarah adanya kelompok-kelompok radikal itu muncul di Inggris tahun 1688 dalam sebuah gerakan Glorious Revolution, di mana sebuah komunitas itu sangat anti terhadap kaum rohaniawan saat itu yang ada di Inggris, yang menghegemoni sistem pemerintahan. Kemudian juga dia ingin melabrak sistem pemerintahan monarki yang terlalu mengatur terhadap rakyatnya. Jadi ironis, kelompok-kelompok radikal ini dilahirkan dari kelompok-kelompok yang pro demokrasi begitu. Karena ingin menghilangkan kekuasaan absolut dari sistem pemerintahan yang monarki, dan ingin menghilangkan hegemoni kaum rohaniawan yang juga bersama-sama dengan kaum monarki tadi untuk mendikte, menindas terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Nah, ini sejarah radikalisme. Jadi ketika kita hari ini misalkan dalam mindset kita radikal Islam begitu, itu adalah sebuah persepsi yang sangat pendek begitu. Tidak bisa digeneralisir seseorang yang bertindak teroris radikal kemudian hanya dihubungkan terkait dengan salahnya pemahaman keagamaan. Tapi ketika kemudian kita menyimpulkan bahwa paham keagamaan ini memiliki implikasi terhadap sikap seseorang, iya betul. Paham keagamaan seseorang bisa mempengaruhi terhadap sikap, perilaku, dan tindakan seseorang menjadi ekstrim. Ya, itu diakui oleh kita. Oleh karenanya maka kemudian muncullah konsep moderasi beragama, di mana pemerintah menghendaki bahwa jangan sampai umat beragama dalam memahami agamanya itu terlalu condong ke kanan, dan itu akan menyebabkan ultra konservatif. Yang kerap kali pemikiran yang bersifat ultra konservatif itu memaknai agama hanya secara tekstual semata, dan kemudian menurut pemahaman yang kacamata kuda, dan kemudian menimbulkan pemikiran-pemikiran yang ekstrim.
mungkin pemahaman keagamaan yang cenderung ke kiri, terlalu kiri, Pak. Itulah yang disebut dengan liberal, ya, itulah yang disebut dengan sekuler, begitu. Gak boleh juga dalam konteks pemahaman agama orang berpikir terlalu ekstrim kanan, ultra konservatif, terlalu ekstrim kiri, yang disebut dengan liberal dan sekuler, ya. Dan yang saya lihat Bapak dan Ibu, ekstremisme tindakan akibat adanya pemahaman keagamaan yang keliru itu tidak hanya terjadi di Islam, tapi nyaris terjadi di beberapa agama-agama yang lain. Saya salah satu contoh misalkan, saya baca sebuah artikel tahun 98, Protestan ada satu sekte yang disebut dengan sekte Davidian di Amerika. Itu melakukan tindakan bunuh diri secara massal dan menewaskan 90 orang umat Protestan. Itu kan ekstrim, ya. Kemudian yang kedua, saya juga bisa mengatakan bahwa di Vatikan, ya, itu kerap beberapa kali terjadi percobaan pembunuhan terhadap paus di sana. Itu juga kan ekstrim keagamaan. Di Islam jelas ada oknum-oknum umat Islam yang dari sisi pemahaman keagamaan yang tidak lurus. Dia memahami agama secara tekstual, menganggap bahwa negara adalah togut, wilayah dibagi dua, ada wilayatul haram, wilayah perang, ada wilayatul Islam misalkan. Ada juga kelompok kita yang berpemahaman seperti itu, sehingga kemudian karena dianggap orang lain itu adalah, walaupun satu agama itu dianggap kafir, maka halal untuk dibunuh gitu. Termasuk juga apakah kita tidak menyimpulkan tindakan radikalis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Buddha di Myanmar. Berapa ribu umat Islam yang dibantai. Dan siapa yang menyerukan untuk membantai umat Islam? Tokoh Buddha Pak yang ada di sana. Termasuk juga berapa ribu korban umat Islam yang dibantai di India misalkan. Ya. Jadi yang namanya ekstremisme keagamaan tidak bisa kita kaitkan terhadap salah satu agama saja. Nyaris secara faktual semua agama memiliki umat-umat yang nyeleneh begitu. Kenapa bisa terjadi begitu? Padahal secara konseptual kita meyakini tidak ada satupun agama di dunia ini, baik agama samawi maupun agama ardi, yang menjelaskan tentang bolehnya kita melakukan tindakan kriminalisasi terhadap sesama manusia. Kalaupun kita tidak bersaudara seagama, paling tidak kita bersaudara sesama manusia. Kan konsepnya begitu. Bagaimana agama mengajarkan berbuat baik terhadap lingkungan, berbuat baik terhadap tetangga, ya, dan lain sebagainya. Di Islam juga sudah digambarkan bagaimana secara data empirik Rasulullah SAW di Madinah itu betul-betul membangun sebuah komunitas masyarakat madani yang sangat harmonis, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam pemeluk agama. Di Madinah itu, ya, dari sisi fakta kita bisa melihat bahwa ada Yahudi di sana, kemudian ada Nasrani di sana, dan Islam lahir sebagai agama baru pada saat itu. Tapi apakah kemudian Yahudi dan Nasrani tidak bisa hidup berdampingan dengan umat Islam di Madinah? Enggak. Rasulullah mengajarkan bagaimana cara bertransaksi ekonomi dengan non-muslim, cara bertetangga dengan baik, ya. Sampai keluar kan sebuah dalil yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu, dan seterusnya. Itu adalah sebuah dalil-dalil yang sangat kuat bagi kita bahwa sesungguhnya hubungan horizontal, membangun hubungan baik terhadap sesama manusia, itu adalah poin-poin penting daripada sebuah ajaran agama, ya. Nah, oleh karena itu, dalam moderasi beragama Bapak dan Ibu, dibangun 5 pilar yang penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam perilaku hidup beragama di Indonesia. Kementerian Agama menawarkan 5 pilar ini sebagai konsep dasar dalam moderasi beragama. Yang pertama, pilar dalam moderasi beragama adalah tawassut. Tawassut itu tengah-tengah. Bagaimana kita memiliki pemahaman tidak ekstrim kanan yang terlalu ultra konservatif, atau ekstrim kiri yang terlalu liberal, yang terlalu sekuler. Misalkan begini Bapak dan Ibu, saya tertarik dengan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa sesungguhnya gerakan-gerakan Imam Samudra, Dr. Azhari, kemudian juga Amrozi dan kawan-kawan,
itu mirip dengan gerakan-gerakan Khawarij zaman dulu. Tapi ini adalah disebutnya sebagai Khawarij abad 21. Kenapa demikian? Karena kita bisa melihat Bapak dan Ibu dalam sejarah bahwa Khawarij itu adalah sebuah komunitas muslim yang tinggal di pesisian kota. Dia di gurun-gurun, di gunung-gunung, disebut kebanyakan juga Arab Badawi itu, tetapi memiliki militansi keagamaan yang sangat kuat sekali. Khawarij itu. Dan dia tidak mengakui bahwa arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah sebagai sebuah solusi. Prinsip Khawarij terhadap peristiwa perang Siffin itu adalah wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka dicaplah Ali dan sahabat-sahabatnya dan kelompoknya itu sebagai kafir. Orang Khawarij militansi keagamaannya jangan dikira Pak, kalau mau perang dia harus puasa dulu. Karena kedekatan dia dengan Tuhan secara vertikal hubungannya sangat luar biasa. Mana ada di kita yang mau perang kemudian puasa dulu gitu. Akibat komitmen keagamaan yang luar biasa itu. Tapi ketika dia menafsirkan ayat itu secara tekstual, maka dia sering keliaran di kota-kota itu nanya, kamu siapa? Muslim? Tahu nggak terhadap Ali bin Abi Thalib? Oh iya tahu. Bagaimana dia? Oh dia orang soleh, dia sahabat Nabi dan seterusnya. Maka tidak segan-segan dia dibunuh orang itu. Kenapa? Karena dalam konsep dia, orang kafir itu halal darahnya, boleh untuk dibunuh. Kan itu sebuah pemahaman yang sangat ekstrim Bapak dan Ibu sekalian. Tapi dia di sisi lain juga punya militansi keagamaan yang sangat kuat. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah betul ayat itu ditafsirkan yang benar adalah seperti itu? Iya. Nah makanya itu adalah sebagai sebuah hasil dari penafsiran yang terlalu ekstrim kanan yang disebut dengan ultra konservatif. Kemudian juga ekstrim kiri, banyak juga. Secara faktual kita mendapati ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwa kehidupan keagamaan adalah kehidupan privasi seseorang yang tidak boleh diintervensi oleh negara. Gak boleh orang mengganggu orang mau sholat, mau tidak, mau zakat, mau puasa. Negara gak boleh menjamin mengintervensi terhadap ruang-ruang keagamaan. Jadi kalau dalam kelompok ekstrem kiri salah Pak, ketika negara mengeluarkan misalkan undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 74, undang-undang tentang wakaf, undang-undang tentang pesantren, ya, undang-undang tentang kompilasi hukum Islam misalkan. Itu menurut ekstrem kiri nggak boleh. Pemerintah nggak boleh ngurus terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Pemda bantu pondok pesantren nggak boleh, begitu. Kenapa? Karena kehidupan keagamaan adalah kehidupan individu yang tidak boleh diintervensi oleh negara. Negara adalah negara, agama adalah agama. Sampai nanya kepada, dulu kan ada mempermasalahkan, kenapa di KTP itu harus ada agama begitu? Karena itu adalah persoalan privasi. Nah makanya itu kan pro kontra, disinyalir begitu, mungkin saja itu berangkat dari pemahaman yang cukup liberal. Makanya terjadi kontraproduktif juga kan kemarin dalam roadmap pendidikan di negara Indonesia tahun 2020-2024, di mana frase agama itu hilang dalam roadmap pendidikan. Muncul kecurigaan kan, nah jangan-jangan ini kaum liberal dan sekuler yang main kan begitu. Tapi kan dijelaskan oleh Nadiem Makarim itu tidak demikian begitu. Maksudnya adalah dikira agama itu sudah terintegrasi dalam sebuah proses pendidikan sehingga tidak perlu muncul dalam sebuah frase. Ya. Tapi kan kelompok-kelompok yang lain menganggap bahwa itu penting. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya berkali-kali mengatakan apa tujuan pendidikan nasional dalam UU SPN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Yang muncul tujuan pendidikan nasional itu adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kaum liberalis dan sekuler saat itu tersenyum sinis dengan kalimat itu dengan mengatakan ini tujuan pendidikan nasional apa tujuan pesantren katanya. Kenapa harus mewujudkan iman dan takwa? Ini kan pendidikan nasional. Padahal kalau kita buka lagi, kita bedah dalam teori-teori pendidikan modern, tujuan pendidikan nasional itu harus selaras dengan kepribadian bangsa yang bersangkutan.
Kepribadian bangsa Indonesia adalah kepribadian bangsa yang berketuhanan. Maka dari sisi konteks konsep pendidikan sekalipun, ketika tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah sangat betul. Tapi kelompok-kelompok liberal mengatakan ini salah katanya. Ya. Padahal itu hanya core bisnis, tapi turunannya yang sama dengan konsep mereka. Jadi yang namanya cerdas, terampil, bertanggung jawab, mandiri itu adalah subkomponen dari core bisnis pendidikan nasional, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga terjadi Pak di negara kita. Makanya dulu kan ada tekanan dari ormas-ormas, muncul kan tekan ke rame-rame datang ke DPR RI karena kalimat itu menjadi debatable di kalangan anggota legislatif. Nah, konsep moderasi beragama menghadirkan sebuah tawaran baru dalam memahami agama itu. Tidak boleh terlalu ultra konservatif, ekstrim kanan, dan tidak boleh liberal, ya sekuler, terlalu ekstrim kiri, tapi harus tawasud, ada di tengah-tengah. Ya. Yang kedua, pilar yang kedua dari moderasi beragama itu adalah tawazun, Bapak dan Ibu. Tawazun itu berimbang. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita ini hidup tidak hanya di dunia, tapi juga hidup di akhirat. Dan kehidupan di dunia juga dituntut untuk bisa membangun peradaban. Ya. Jadi terlalu cenderung ke kehidupan ukhrawi juga kurang baik, dan terjebak dengan kehidupan duniawi ansih juga tidak baik. Ya. Makanya Rasulullah kan pernah nyentil terhadap sahabatnya yang pekerjaannya hanya wirid saja di masjid. Anak istrinya ditinggalkan begitu saja begitu. Itu kan menurut Rasul kurang baik. Yang baik itu ya ada ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutun goda. Jadi ada keseimbangan kehidupan antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga, ya fondasi dari moderasi beragama itu adalah i'tidal, adil. Bagaimana kita memahami ajaran-ajaran agama ini secara adil, buat syai' ala syai', menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat adalah tasammu. Ya. Tasammu itu adalah toleransi. Ya. Ini mohon maaf, jangan dipersepsikan macam-macam. Saya tertarik dengan hasil risetnya Ali Syariati, Bapak dan Ibu. Ali Syariati memang seorang Syi'i ya. Dia mengatakan bahwa hasil risetnya, Islam sangat konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terhadap kehidupan sosial. Ditandai dengan yang pertama, dalam ajaran Islam itu ayat yang menjelaskan tentang hubungan sosial dengan ayat yang menjelaskan tentang ibadah mahdoh itu perbandingannya 1:100. Yang ngurus ibadah mahdoh 1 ayat, yang ngurus ibadah sosial 100. Itulah kenapa kemudian Islam sangat mengutamakan tentang membangun nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kata Ali Syariati, pelaksanaan ibadah oleh umat Islam yang dilakukan rame-rame, berjamaah, komunal, itu pahalanya lebih besar daripada dilakukan secara individual. Pahala sholat berjamaah 20, pahala sholat pribadi individu sendiri munfarid itu hanya 1. Yang ketiga, kadang-kadang Tuhan ngalah ya ketika ada panggilan untuk melakukan ibadah mahdoh sementara kita melakukan aktivitas ibadah sosial. Misal begini, saya mau silaturahim ke Jakarta, mau nengok orang sakit saudara saya, itu ibadah sosial Bapak dan Ibu. Di tengah jalan ada adzan, itu panggilan Tuhan saya untuk melakukan sholat. Tapi Tuhan ngalah, boleh kata Tuhan engkau tidak segera merespon panggilanku ketika dalam perspektif fikih saya dihadapkan kepada kebolehan untuk jama' takhir atau jama' takdim. Itu kan sebagai sebuah bentuk pentingnya nilai-nilai pentingnya tindakan ibadah sosial. Dan yang keempat, kata Ali Syariati bahwa di kita ya di ajaran Islam bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum agama kerap kali itu hukumannya adalah ibadah sosial. Misalkan dalam bidang fikih, seseorang yang tidak melaksanakan wajib haji, ya, itu dia kena dam. Dam itu apa? Dam itu menyembelih seekor kambing. Dagingnya untuk siapa? Untuk fakir miskin. Suami istri di bulan Ramadan dia berhubungan badan, ya.
Kata ulama, dia harus hukumannya kifaratnya membebaskan budak. Membebaskan budak itu adalah ibadah sosial. Kalau tidak sanggup dia puasa 2 bulan berturut-turut, oke, itu ibadah mahdhah. Tapi yang ketiga, kalau dia tidak sanggup juga, dia memberi makan terhadap 60 fakir miskin. Itu juga ibadah sosial. Jadi menurut saya tidak dalam pada tempatnya ketika kemudian kita menjudge bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai ekstremisme, enggak. Ya, karena memang seperti itu. Jadi hanya kesalahan dalam cara pandang saja sesungguhnya. Ya. Dan yang terakhir adalah musawah, ya, egaliter. Kita menganggap sesama manusia ini adalah sama. Ya. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Derajatnya tinggi karena dia berilmu dan kemudian juga karena dia takwa. Sejarah juga mencontohkan kepada kita bagaimana Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu menegur seorang gubernur yang mencoba membangun masjid, dan di dalam kawasan masjid itu tergusur satu tanah milik Yahudi. Kata Umar bin Khattab, jangan kau bangun masjid di sana karena orang Yahudi ini datang ke saya dan dia tidak menerima, tidak mau direlokasi. Tolong pindah bangun masjid di tempat lain. Itu adalah apresiasi seorang khalifah terhadap masyarakatnya yang berbeda agama. Jadi tidak pada tempatnya ketika kemudian kita melakukan generalisir. Bicara teroris, bicara radikal, itu adalah agama-agama tertentu. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan kepada diri sekalian. Dan terakhir sebagai penutup, Dr. Adib mengatakan bahwa ada 3 tahapan ketika kita menuju ke moderasi beragama. Tahapan yang paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap umat beragama adalah pahami agama dengan benar. Pahami agama secara komprehensif, pahami agama secara holistik. Ya. Nah ini yang penting. Ya, makanya saya sangat menghargai ketika ada orang yang mengatakan kalau berburu jangan ke YouTube, jangan ke medsos. Bukan tidak boleh menurut saya, silahkan saja sebagai sebuah penambah hajanah keilmuan, nggak apa-apa kan. Di TikTok, di YouTube, di website juga kan banyak ilmu-ilmu agama di sana. Tapi hati-hati kan, hati-hati dengan itu, karena berburu yang baik itu ya harus ke orang, ada mursyidnya, ada gurunya begitu. Dan ilmu yang kita dapati juga kan harus bersanad. Sampai enggak ini sanadnya ke Rasulullah? Jangan-jangan enggak kan begitu. Nah makanya fondasi yang pertama menurut Dr. Adib, kalau mau kita melakukan moderasi beragama, pahami agama dengan benar, metodologinya juga dengan benar. Untuk tafsir saja kan ada berbagai disiplin ilmu yang harus dikuasai, nahwunya, sorofnya, ilmu badi Al-Quran, ilmu jidal Al-Quran, ilmu munasabah al-ayah, manteknya, ma'aninya, balaghahnya dan lain sebagainya, untuk menuju ke sebuah pemahaman yang komprehensif dan holistik. Dan yang kedua, naik menjadi lebih tinggi lagi menurut Dr. Adib dalam moderasi beragama itu adalah dia mampu toleran. Ya. Jadi toleran itu menghargai perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Ya. Jadi kenapa sih kita mesti gerah kalau ada komunitas lain, umat lain ingin mendirikan rumah ibadah? Selagi memang secara administratif dipenuhi, ya tinggal keluarkan aja izinnya kan, silahkan dirikan begitu. Mau masjid, mau gereja, mau vihara begitu. Karena kita semua berpedoman kepada regulasi yang sudah menjadi komitmen dan kesepakatan politik di negara ini. Kenapa harus mempersekusi ulama ketika datang ke sebuah tempat? Jangan usir begitu, terima aja. Ya. Kenapa kemudian harus ada politik identitas sekarang menjelang pemilu? Ya. Nah, pandangan-pandangan seperti ini saya pikir yang justru mereduksi ajaran agama. Ya. Ini diantaranya. Dan yang ketiga adalah mampu kerjasama. Ya. Saya pernah jalan-jalan studi banding ke Salatiga, Bapak dan Ibu. FKUB Salatiga. Di sana di tengah-tengah kota Salatiga itu ada sebuah lapangan yang disebut dengan lapangan Pancasila. Itu kalau penyelenggaraan Idul Fitri, dari mulai yang menjaga sendal, yang menjaga keamanan, kemudian kotak, infak dan lain sebagainya, itu non muslim semua. Sudah
Bapak-bapak dan ibu-ibu umat Islam, silahkan Anda semua khusyuk ibadah, ya, biar kami hal-hal yang sifatnya di luar peribadatan yang jaga. Kata pemuda-pemuda Kristen itu luar biasa. Tapi ketika kemudian juga dirayakan perayaan Natal bersama di lapangan Pancasila itu, maka yang jadi tukang parkir, yang menjaga keamanan, yang jaga segala macam itu adalah pemuda-pemuda Islam. Ya, luar biasa. Jadi kalau sudah terjalin kerjasama antar pemeluk agama, ya itu adalah bagian daripada moderasi beragama. Tetapi yang harus dicatat Bapak dan Ibu, moderasi beragama tidak kemudian definisinya adalah melunturkan nilai-nilai ideologis. Enggak. Itu yang harus dicatat. Jadi moderasi beragama itu berada dalam konteks kehidupan sosial budaya, bukan berada dalam tataran ideologi. Saya Islam, saya mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang benar menurut saya adalah Allah. Itu adalah persoalan ideologi yang tidak boleh kompromi. Tapi dari sisi persoalan sosial budaya, kita adalah sesama manusia sebangsa setanah air yang memiliki hak yang sama dalam pandangan negara. Kita memiliki komitmen dan komitmen politik yang sudah disepakati oleh founding father bahwa kita adalah bagian dari NKRI. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian sebagai sebuah pengantar diskusi. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.